Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah bersama-sama kita mengawalinya dengan renungan pagi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucap syukur. Karena Engkau memberi kesempatan lagi di pagi hari ini menikmati segala kemurahan-Mu dengan udara yang segar, pagi yang cerah, dan hati yang penuh sukacita. Sehingga kami boleh menikmati kesehatan kami ya Tuhan. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kiranya Engkau sendiri yang selalu menuntun dan menjagai kami di sepanjang hari ini. Perkenankan kami untuk kami mendengarkan, merenungkan, bahkan bisa melakukan firman-Mu melalui renungan pagi hari ini. Bapa, pakailah kami hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan di pagi hari ini. Urapi dan berkatilah. Bapa, apabila dalam berdoa terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adapun judul renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Adapun renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini dilandasi dari Mazmur 126 ayat 1-6 yang demikian bunyinya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan tantangan yang tidak semakin mudah. Juga beban hidup yang semakin hari terasa semakin berat. Itulah sebabnya banyak orang sambat atau bahasa Indonesianya mengeluh dan menjadi pesimis dalam menatap masa depan hidupnya. Pesimis adalah sebuah sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri yang tidak yakin, murung, sedih, rasa putus asa, dan tidak ada harapan, seperti berada dalam situasi yang sangat buruk. Sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun beban hidup yang ada, kita harus tetap optimis dan jangan pesimis. Apalagi menyerah kalah pada keadaan. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa kita harus tetap optimis dalam menjalani hidup? Karena kita punya Tuhan yang tak perlu diragukan kekuatan dan kuasanya. Karena itu kita tak perlu takut menghadapi apapun. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil baginya, sekalipun berada di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Dia, maka kita akan melihat pemulihan
dinyatakan atas hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, bukan bermaksud untuk unjuk kebolehan tentang keilahiannya, tetapi Dia memang adalah Tuhan yang maha besar dan ajaib segala perbuatannya. Bersemangatlah dalam menjalani hidup, sebab kita punya Tuhan yang menjamin masa depan kita secara pasti. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan sekali-kali menggantungkan harapan kepada dunia ini, itu sia-sia belaka. Berharaplah kepada Tuhan dan tetap nantikanlah Dia, sebab orang yang berharap kepadanya takkan mendapat malu. Jangan pernah takut dalam menjalani hidup, sebab kita punya Tuhan yang tak pernah gagal di segala rencananya. Di dalam Tuhan kita memiliki jaminan hidup yang berkemenangan, karena Dia adalah Tuhan yang besar yang mengasihi kita. Amin.